Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun dalam keadaan sehat. Berjumpa dengan Ibu Ira Twisdamayanti pada pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 pada materi hukum halal dan haram. Mari kita saksikan dan simak bersama. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Harapannya semoga anak-anakku semuanya mendapatkan kefahaman akan materi yang Bu Ira sampaikan kali ini dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat semuanya, perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa-siswi mampu untuk 1. Menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. 2. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram dengan benar. 3. Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan benar. 4. Membuat paparan tentang hukum halal dan haram dengan benar. 5. Menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk memudahkan memahami materi tentang hukum halal dan haram, Bu Ira telah menyediakan peta konsep sebagai berikut. Materi yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan definisi halal dan haram. Selanjutnya tentang dasar-dasar halal dan haram. Selanjutnya tentang sebab-sebab halal dan haram. Dan yang terakhir tentang penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku hebat semuanya, dimulai dengan materi yang pertama yang akan kita bahas, yaitu tentang definisi halal dan haram. Apa itu halal dan haram? Tentunya anak-anakku semuanya sudah sering kali mendengar kata-kata tersebut. Halal artinya diperbolehkan. Maksudnya segala makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh syariat Islam atau baik untuk dikonsumsi dan membawa keberkahan itu diperbolehkan untuk dimakan. Sebaliknya, haram artinya dilarang atau tidak diperbolehkan. Segala bentuk makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat Islam karena mengandung banyak keburukan dan dapat membahayakan itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi atau diharamkan. Dari kedua materi ini, tentunya anak-anak sudah bisa membedakan mana itu haram dan mana itu halal. Selanjutnya tentang dasar hukum halal dan haram. Ada 3 dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dalam menentukan hukum syariat Islam. Segala sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala sesuatu yang diharamkan adalah pasti haramnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum dalam Al-Quran. Al-Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam menetapkan hukum-hukum, termasuk masalah halal dan haram. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, Dia mengutus para rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Selanjutnya adalah ijtihad.
adalah pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam MUI memberikan fatwa-fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan masyarakat tentang boleh tidaknya suatu dalam hukum Islam, dan lebih menekankan pada hal-hal terkait dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Selanjutnya, tentang sebab-sebab halal dan haram. Ada 3 alasan halal dan haram. Di antaranya, 1. Karena zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Sebagai contohnya, darah, bangkai, dan daging babi. Itu semua ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua, karena sifat asalnya. Perbuatan atau sikap yang sifatnya buruk, jahat, atau syirik diharamkan oleh Allah, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetaplah haram. Contohnya judi, syirik, khamr, atau minuman keras yang memabukkan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dan yang ketiga, karena proses pengolahan. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Misalnya, barang yang mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, atau dikemas dengan sebaik apapun, tetap hukumnya adalah haram. Ini adalah contoh makanan dan minuman halal di sekeliling kita. Tentunya, makanan dan minuman ini adalah makanan yang boleh kita konsumsi setiap harinya. Sebaliknya, ini adalah contoh makanan dan minuman haram, di mana dari kesemuanya ini dilarang dan tidak diperbolehkan untuk kita makan, karena mengandung keburukan dan membahayakan bagi kesehatan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas tentang penerapan hukum halal dan haram, di mana di sini dicontohkan dalam 3 penerapan sikap: perilaku dan konsumsi. Contoh dari penerapan sikap yaitu menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak, dan senantiasa berprasangka baik dalam memahami pilihan makanan orang lain. Yang kedua, perilaku. Bagaimana kita bisa memilih makanan dan minuman yang jelas kehalalannya, menghindari keraguan, dan tidak ikut-ikutan dalam hal yang jelas keharamannya. Yang ketiga, tentang konsumsi, di mana kita harus selalu memastikan produk yang kita konsumsi memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai jaminan kehalalan. Demikian tadi anak-anakku hebat semuanya, materi tentang hukum halal dan haram. Semoga kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga materi ini membawa pemahaman dan kesadaran bagi kita semua untuk bisa selalu memilih mana makanan halal dan yang baik demi keberkahan dan kesehatan kita semua. Akhir kata, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.